tausiah dari Pak Ustadz Badussalam dengan tema amalan-amalan penghapus dosa. Selanjutnya kita berikan waktu dan tempat kepada Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhul Islam, saudaraku seiman, berbicara tentang amalan-amalan pelebur dosa adalah merupakan pembicaraan yang sangat agung. Karena itu pembicaraan yang bahkan dibicarakan oleh para malaikat yang ada di langit. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah." Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah dan melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat yang ada di sana, yang ada di langit sana? Maka Rasulullah SAW bersabda, "La adri, aku tidak tahu ya Allah." Fawada' kaffahu ala, maka kemudian Allah pun, kata Rasulullah, meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu burda baina sadiyai. Sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka saat itu aku pun bisa mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Faqala li, lalu Allah berfirman, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu, "Na'am, adri ya Rabb." Iya, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat. Itu tentang amalan yang menggugurkan dosa, yang melebur dosa. Dan amalan yang mengangkat ya derajat manusia. Subhanallah. Ternyata para malaikat yang ada di langit sana memperbincangkan tentang amalan yang bisa melebur dosa dan tentang amalan yang bisa mengangkat derajat manusia. Sungguh, ini pembicaraan yang sangat mulia sekali, saudaraku. Karena kita ini manusia tidak lepas dari dosa. Yang namanya manusia, siapa ya di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu pasti banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan tentunya yang terbaik dari orang yang banyak berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita berusaha sekuat tenaga untuk menggugurkan dosa-dosa kita, memerdekakan diri kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Kullun nasi yaghdu, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu sedang pergi, kata Rasulullah, untuk menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Kita tidak ingin, akhi, ternyata nasib akhir kita di akhiratlah api neraka. Na'udzubillah. Kita ingin semuanya, ingin masuk surga. Sementara untuk masuk surga, dosa kita harus digugurkan terlebih dahulu. Maka kita, ya akhi, berusaha mencari dan terus sekuat tenaga bagaimana membersihkan terus dosa-dosa kita. Karena kalau hati kita ini berat dengan dosa, akhi, kita tidak akan bisa berjalan menuju Allah dengan
enteng, tidak. Seperti kita ini ya memikul beban yang berat. Saking beratnya beban itu untuk berjalan tertatih-tatih. Bahkan bisa jadi kita terhenti langkah kaki kita. Kenapa? Karena beratnya beban yang kita harus bawa. Demikian pula hati. Hati pun ketika diberati oleh dosa, ia akan berjalan tertatih-tatih menuju Allah Azza wa Jalla. Bahkan berapa banyak yang terhenti langkahnya saking beratnya dosa yang ada dalam hatinya tersebut. Sehingga ia berat untuk melaksanakan ibadah, ia berat sekali untuk melaksanakan ketaatan. Kalaupun ia sholat atau ibadah, dia tidak merasakan kenikmatannya. Dia tidak merasakan kelezatannya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dosa. Sungguh ya akhi, dosa itu sangat buruk untuk akibatnya untuk diri kita. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' Dawa menyebutkan lebih dari 50 akibat buruk daripada perbuatan dosa. Di antaranya mencabut keberkahan hidup. Di antaranya bisa mematikan hati kita. Menjadikan kita berat untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Di antaranya seringkali menyebabkan kita terjerumus lagi kepada dosa-dosa berikutnya. Terus demikian. Dan akibat-akibat buruk yang lainnya dari dosa. Kalau kita tidak segera bersihkan hati kita, malah petaka untuk hidup kita. Saudaraku seiman. Maka ya akhi, kita sebagai hamba Allah yang ingin berjalan kepada Allah dan ingin sampai kepada surga Allah, kita berusaha meringankan hati kita dengan cara menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara menggugurkan dosa, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ia menyebutkan bahwa di antara dosa ada yang bisa digugurkan oleh amalan saleh. Apa itu amalan-amalan saleh yang bisa melebur dosa-dosa kita, saudaraku? Banyak sekali, alhamdulillah. Di antaranya yang pertama yaitu Tauhidullah Azza wa Jal. Dan ini yang paling kuat untuk menggugurkan dosa-dosa. Mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una, ya. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu diperlihatkan kepada dia 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang, isinya dosa semuanya. Isinya dosa, bayangkan. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, ya abdi, atunkiru hadha? Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah, ini semua memang dosaku. Lalu Allah berfirman lagi kepada si hamba ini, adzalamatka katabatil hafizun? Apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzalimi kamu? Kata si hamba, la ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur? Atau kamu punya alasan? Si hamba kembali berkata, la ya Rabb. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, bala, innalaka indana hasanah. Ya, kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhrajulahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu si hamba ini bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillat?
Ya Rob, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini ya Rob, dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatnya sejauh mata memandang isinya dosa. Maka Allah berfirman, innaka la tuzlam. Kau tidak akan dizalimi hari ini. Lalu kemudian dibawalah timbangan. Disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Dan disimpan 99 catatan dalam neraca yang lainnya. Apa yang terjadi saudaraku? Fasaqulatil bitaqah. Maka menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Wa tashatis sijillat. Dan menjadi ringanlah buku catatan yang penuh dosa itu. Lalu ia pun dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Lihat saudaraku. Orang ini dosanya banyak sekali. Tapi rupanya ia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ia tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Dia tidak pernah jatuh kepada kesyirikan. Benar-benar sempurna tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal. Sampai akhir wafatnya ia di atas la ilaha illallah. Di atas tauhidullah Azza wa Jal. Rupanya dosa-dosanya yang sangat banyak itu digugurkan semua oleh Allah dengan tauhidnya yang sempurna tersebut, saudaraku. Allahu Akbar. Ini ya akhi, amalan yang paling agung. Bahkan itu merupakan hak Allah yang terbesar. Yaitu tauhidullah azza wa jal. Kemudian amalan yang kedua. Yang menggugurkan dosa saudaraku. Yaitu sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan sholat 5 waktu seperti mandi di sungai 5 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aro'aitum, lau kanat ala babi ahadikum nahrun, yaktasilu fihi 5 marrat, fahal yabqa fihi min daran?" Bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai yang kalian setiap harinya mandi 5 kali di situ? Apakah tersisa kotoran yang menempel pada badanmu? Kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Demikian pula salat 5 waktu. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalian sholat subuh dalam keadaan kalian telah digugurkan dosa-dosa kalian, tsumma tahtariqun, kemudian kalian kembali melakukan dosa. Kemudian kembali Allah pun sucikan lagi, bersihkan lagi dengan sholat 5 waktu itu. Kemudian kalian pun setelah itu melakukan dosa. Kemudian kalian pun disucikan lagi oleh Allah dengan sholat 5 waktu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wassalawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Memang terjadi khilaf para ulama, apakah yang digugurkan oleh salat 5 waktu itu adalah dosa-dosa besar juga atau hanya dosa-dosa kecil saja? Sebagian ulama dari pendapat jumhur mengatakan bahwa yang digugurkan oleh salat 5 waktu itu dosa-dosa kecil. Ya, dengan dalil hadis tadi yang dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, wassalawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa salat 5 waktu tidak hanya menggugurkan dosa kecil, tapi juga dosa besar. Buktinya Rasulullah SAW mengumpamakannya kata mereka dengan sungai yang kita mandi padanya 5 kali. Mungkinkah
dosa kotoran-kotoran yang kecil yang ada di badan kita bersih, ternyata kotoran yang besar masih tidak bersih. Ini tidak mungkin, kata mereka. Masya Allah, subhanallah, saudaraku sekalian. Disebutkan dalam hadis yang hasan juga yang dikeluarkan Imam Tabrani, Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ar-rajulu yusalli, wudi'at khatayahu ala ra'sihi." Apabila seseorang berdiri sholat, maka dosa-dosanya akan disimpan di atas kepalanya itu. Dalam satu ayat yang lain, di atas pundaknya. Fa idza raka, kalau dia ruku, tanatsarat khatayah, maka akan berguguranlah dosa-dosanya itu. Fa'idha qam, apabila ia berdiri kembali, diletakkan dosa-dosanya lagi di atas kepala atau pundaknya itu. Fa'idha sajad tanatharat khatayah. Kalau ia sujud, berguguran lagi dosanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya ya akhi, orang yang menjaga sholatnya akan selalu bersih lagi hatinya. Akan selalu dimaafkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang kedua. Dan tentunya yang mengikuti sholat yaitu wudhu. Dan ternyata wudhu pun saudaraku menggugurkan dosa. Subhanallah ya akhal Islam. Azani Allah wa yakum. Ketika ya akhi, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Rasulullah menyebutkan apabila seseorang mencuci wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, kata Rasulullah, akan jatuh bersama tetesan-tetesan terakhir ya dari air wudhunya itu. Ketika ia mencuci tangan, maka dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan jatuh bersama tetesan-tetesan air wudhunya itu. Ketika ia mengusap kepala, ketika ia mencuci kaki, Allah gugurkan, Allah jadikan dosanya itu berguguran, saudaraku, bersama air wudhu tersebut. Subhanallah. Bayangkan kalau kita misalnya setiap hadas akhi ya berwudhu, Masya Allah. Makanya Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Dengan apa engkau mendahului aku masuk ke dalam surga, hai Bilal? Iya. Karena aku mendengar suara terompah kakimu di dalam surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawaddatu indah. Ya, wa sallaitu bihi raka'atain. Qala bihima. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku salat wudu setelahnya 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu rupanya kamu masuk surga. Masya Allah. Salat wudu saja juga menggugurkan dosa. Utsman bin Affan juga ya ketika telah mempraktekkan wudunya Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Utsman bin Affan? Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a misla wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain lam yuhaddits fihima nafsah. Lalu ia sholat 2 rakaat dan ia tidak memikirkan dunia saat sholat 2 rakaat tersebut. Tidak mungkin ada kedekatan. Illa kafarallahu bi khata'ahu aw kama illa ghufirat lahu ma taqaddama min dzambi, kecuali akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya akhal Islam, ternyata sholat ya akhi menggugurkan dosa, akhi. Wudu menggugurkan dosa, akhi. Maka jaga sholat. Sabar kita untuk sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu di atas sholat. Saudaraku seiman, ini amalan yang kedua yang menggugurkan dosa kita. Amalan yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu saumu Ramadan, puasa Ramadan.
Kita sekarang alhamdulillah sedang berpuasa Ramadan ya akhi. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Kita berpuasa Ramadan jika memang kita puasa kita karena iman kita kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, saudaraku, menyebabkan akan diampuni, digugurkan dosa-dosa kita yang banyak itu, subhanallah. Akhul iman, ya, tidakkah kita merasa tertarik ya dengan digugurkan dosa-dosa kita saat kita puasa Ramadan? Sudah gitu pahala puasa ini tak terhingga, saudaraku. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Ya, satu amalan soleh ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, saum. Karena sesungguhnya ia untukku dan aku yang langsung memberi balasan kepadanya. Subhanallah, saudaraku sekalian, bergembiralah Anda yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan celakalah orang yang ternyata dia berat untuk melakukan puasa dan memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bahkan di bulan Ramadan ini juga, saudaraku, kita sholat tarawih. Dan sholat tarawih sendiri sudah menggugurkan dosa. Rasulullah SAW setelah menyebutkan man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang siam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan siapa yang qiyam Ramadan, ya, apa itu qiyam? Yaitu salat malam di bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa, saudaraku sekalian. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara amalan saleh yang menggugurkan dosa, yaitu sedekah. Dan ini sedekah kuat sekali untuk menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, kata Rasulullah. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan justru memperbanyak sedekah, ya akhi. Karena sedekah itu sudah menggugurkan dosa. Bagaimana kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan lebih lagi? Sebagaimana Ibnu Abbas berkata dalam dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Dan beliau bertemu dengan Jibril di malam bulan Ramadan. Untuk apa? Tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus, kata Ibnu Abbas. Saudaraku seiman, sedekah sangat kuat untuk menggugurkan dosa. Di hari raya Idul Fitr,
Rasulullah berceramah di hadapan para wanita. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni uritu nar, fa idza aktsaru ahliha nisa." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka, dan ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Yakfurna, mereka kafir. Lalu ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, yakfurna billah?" Maksudnya kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir. Kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdakun, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istrinya, gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, lalu istrinya melupakan banyak kebaikan suaminya tersebut. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh wanita yang terkhusus untuk banyak sedekah. Kenapa? Karena kata para ulama, sedekah itu menggugurkan dosa-dosa mereka terhadap suami-suami mereka. Allahu Akbar, saudaraku sekalian, azani Allah. Terlebih sedekah itu akhirnya menjadi naungan kita nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, bayangkan panasnya luar biasa. Setiap orang mencari naungan. Ternyata di sana ada orang-orang yang diberikan oleh Allah naungan. Ya, kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah." Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Di mana saat itu orang-orang kepanasan. Orang yang suka sedekah tidak kepanasan. Allahu Akbar. Saudaraku seiman, ini amalan sedekah, menggugurkan dosa, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Apalagi saudaraku yang menggugurkan dosa, yaitu sholatul lail, dan sudah kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi sholatil lail, fa innaha da'bu salihina min qablikum, wa maghfaratun lisayyi'at." Hendaklah kalian sholat malam, kata Rasulullah. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kalian. Tahu tidak Pak, ikhwah, saudaraku, salat sunnah yang paling Allah sering sebutkan dalam Al-Quran itu salat malam, saudaraku. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sekitar dalam 8 ayat ya, tentang salat malam. Dan Allah ketika menyifati ya karakter orang yang masuk surga, ternyata karakter pertama Allah sebutkan mereka suka salat malam. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit tidur di waktu malam untuk sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara amalan saleh yang bisa menggugurkan dosa, zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan agung sekali, saudaraku, ya. Di mana amalan ini pahalanya besar tapi ringan sekali. Ringan sekali. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah sekali, maka akan ditulis untuknya 20 kebaikan.
dan diangkat untuknya 20 derajat dan digugurkan darinya 20 kesalahan. Masya Allah. Siapa yang mengucapkan kata Rasulullah SAW, ya, Allahu Akbar, maka demikian pula ditulis untuknya 10 kebaikan, diangkat untuknya 10 derajat, dan digugurkan untuknya 20 kebaikan, 20 derajat, dan 20 kesalahan digugurkan dari dia. Siapa yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ditulis untuknya 30 kebaikan, kata Rasulullah. Ya. Diangkat untuknya 30 derajat dan digugurkan darinya 30 ya dosa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bayangkan ya akhi, itu baru satu kali kita ucapkan subhanallah. Bagaimana kalau kita lisan kita selalu berzikir kepada Allah ya akhi? Dan Allah memang menyuruh kita untuk banyak mengingat Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zikrullah ini amalan yang sangat utama sekali. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum bi afdalil a'mal wa azkaha inda malikikum. Maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang paling utama dan yang paling suci di sisi Rabb kalian, bahkan lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Mau hai Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam sahihnya, kalimatani ya khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat kata Rasulullah yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Berapa detik kita ucapkan subhanallah? 1 detik. Tapi 1 detik ini bisa menggugurkan dosa kita. Ya, 20 dosa kita. Kita ucapkan alhamdulillah 1 detik saja. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. Tak mudah, tidak berat, ringan sekali. Tapi banyak orang yang ternyata lisannya dijadikan oleh Allah keluh untuk mengingat Allah akibat dosa-dosanya, akhi. Akibat Allah tidak suka kepada dia, sehingga akhirnya dia pun dijadikan oleh Allah hatinya berat mengingat Allah. Lebih senang mengingat dunia, lebih senang mengingat syahwat. Fa'allahul musta'an. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan saleh yang bisa menggugurkan dosa yaitu berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a," ya. Kata Rasulullah SAW, "Wa dzalika annahu idza tawadda'a fi baitihi." Seseorang berwudu di rumahnya dan ia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa as-shalah. Tidak ada niat untuk pergi ke masjid kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkahkan 1 langkah pun, illa rufi'at bihi ya darajah, biha darajah, kecuali akan diangkat 1 derajat untuk dia. Ya. Wa kufirat anhu khati'ah, dan akan digugurkan 1 kesalahan dari dia. Masya Allah. Dan ditulis untuk dia 1 kebaikan. Bayangkan kalau antum jarak rumahnya dengan masjid itu misalnya 200 meter ya.
Ya, 200 meter, 1 meter itu berapa langkah? Kalau misalnya 1 meter antum jadikan 3 langkah, 3 kali 200 saja berapa itu, Pak? Sudah 600 dosa yang sudah digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. 600 derajat yang Allah angkat. 600 kebaikan Allah tulis untuk kita. Itu baru sekali berangkat, belum pulangnya. 1.200. 5 waktu. 1.200 kali 5. Hitung saja oleh Anda betapa banyaknya dosa kita digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perjalanan kita menuju masjid. Allahu Akbar. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka sungguh saya heran dengan pemuda-pemuda yang badannya kuat. Dia bisa berjalan ke gunung dengan kuat, bahkan lari pun kuat. Tapi ke masjid 200 meter nggak kuat. La ilaha illallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya akhi, di antara yang bisa menggugurkan dosa kita yaitu menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Misalnya bapak-bapak atau terutama memang bapak-bapak ya, dia duduk habis sholat maghrib, dia duduk di masjid sambil baca Quran misalnya atau mendengarkan kajian sampai Isya. Itu Masya Allah penggugur dosa loh. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Allah, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, tentang kafarat ya Allah, tentang amalan-amalan yang menggugurkan dosa ya Allah. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jamaat, berjalan kaki menuju salat Jumat, menuju salat berjamaah. Wa isbagul wudu' indal makruhat, menyempurnakan wudu saat susah, ya ketika dingin banget misalnya atau ketika sakit. Wantidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Itu menggugurkan dosa, saudaraku sekalian. Masya Allah. Lihat saudaraku, alhamdulillah banyak sekali amalan soleh. Kesempatan kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita ini, ya. Namun sekali lagi, itu semua membutuhkan keimanan, kekuatan. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga akhirnya dia berpaling dari amalan-amalan yang agung itu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan masih banyak lagi sebetulnya amalan-amalan yang lainnya. Dan saya dalam hal ini saya sudah menulis buku yang berjudul Amalan-amalan Penebus Dosa. Ya, demikian, wabillahi taufik. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak hikmah yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh nasihat Ustadz untuk pagi ini. Insya Allah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak Ustadz. Coba saya bacakan satu-satu. Yang pertama itu dari Bu Siti. Ini pertanyaannya adalah, apakah ada batasan jumlah dosa yang sama kita lakukan yang bisa diampuni? Karena saya pernah mendengar hadis yang menyatakan seorang hamba berdosa, kemudian minta ampun, melakukan dosa yang sama lagi, minta ampun lagi, melakukan dosa yang sama lagi, kemudian minta ampun lagi, kemudian Allah mengatakan, lakukan yang kamu mau. Istilahnya, terserah kamu. Itu dulu Pak Ustadz, untuk pertanyaan pertama. Kira-kira gimana? Lafaz hadisnya bukan dosa yang sama. Lafaz hadisnya adalah tsumma adnaba dzamban. Kemudian ia melakukan dosa lagi. Setiap dia melakukan dosa, taubat lagi. Setiap dia melakukan dosa, taubat lagi. Karena yang namanya manusia, Pak, ya ikhwah, saudaraku, siapa di antara kita setelah taubat, setelah itu tidak lagi berbuat dosa? Nggak ada. Kalaulah syarat taubat itu adalah setelahnya tidak lagi berbuat dosa, berat banget. Berat. Siapapun kita yang sudah bertaubat, ya Allah ampuni dosa aku taubat ya Allah. Biasanya ya dia akan jatuh lagi kepada dosa yang lain.
Yang dipuji oleh Allah itu adalah yang setiap kali jatuh kepada dosa, ia bertaubat langsung kepada Allah. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Dan orang-orang yang setiap kali berbuat dosa, kata Allah, dia segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, artinya setiap kali ia jatuh kepada dosa, ia langsung taubat. Dia langsung istighfar. Ada seorang laki-laki berkata, kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Hasan, wahai Imam, aku bertaubat kepada Allah. Tapi kemudian setelah itu aku berbuat dosa lagi. Kemudian aku bertaubat lagi. Tapi kemudian aku berdosa lagi. Tapi aku bertobat lagi, itu gimana, wahai Hasan? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dzaka khuluqul mu'min, semua mukmin begitu. Semua mukmin begitu. Siapa mukmin yang setelah taubat yang tidak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Ya. Adapun kita, ya ikhwah, jatuh kepada dosa yang sama, ini sangat tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Janganlah seorang mukmin jatuh kepada lubang yang sama 2 kali. Ya, seorang mukmin itu ketika jatuh kepada dosa berusaha mengambil pelajaran dari situ supaya jangan jatuh kepada dosa yang sama. Sangat tidak baik sekali ya kalau kita jatuh kepada berkali-kali kepada dosa yang sama. Itu menunjukkan taubat kita terhadap dosa tersebut kurang. Ya, kurang serius maksudnya. Karena konsekuensi daripada taubat adalah apa? Yaitu kita berusaha untuk menjauhi semua sebab yang menyebabkan kita jatuh kepada dosa tersebut. Kalau misalnya dosa yang utama yang menyebabkan sebab utama yang menyebabkan kita jatuh kepada dosa yang sama itu adalah HP, udah ganti HP yang nggak ada YouTube, yang nggak ada internetnya. Kecuali kalau memang sangat butuh banget gimana? Maka disitulah ketakwaan kepada Allah harus dikuatkan sekali. Ya demikian, wallahu a'lam. Nah, Ya Ustaz. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ini dari Pak Musa ini, bagaimana cara melakukan taubat untuk dosa atas sholat yang terlewat beberapa puluh tahun yang sudah terlupakan, berapa jumlah waktu yang tertinggal? apakah dia meninggalkan sholatnya karena sengaja atau karena uzur, Pak? Kalau dia karena uzur, maka ia berusaha untuk perkirakan. Ingat-ingat, walaupun hanya sebatas dengan gulabatul dzan, itu dugaan yang kuat. Ingat baik-baik, ya saat itu berapa kali sholat yang ia tinggalkan karena adanya uzur. Lalu ia segera ganti qadha. Tapi kalau ternyata sholat itu ia tinggalkan karena sengaja, terjadi ikhtilaf para ulama apakah wajib mengqadha atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib dia mengqadha. Dan sebagian ulama mengatakan tidak wajib dia mengqadha. Sebab kalaupun dia mengqadhanya itu tidak ada manfaatnya buat dia. Tidak ada manfaatnya lagi buat dia. Ya. Dan juga tidak ada perintah untuk orang yang meninggalkan dengan sengaja untuk mengqadha, yang ada adalah perintah mengqadha bagi orang yang punya uzur saja. Ini pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa walaupun diqadha nggak ada manfaatnya karena dia tinggalkan secara sengaja. Kewajiban dia taubat dengan taubat yang nasuh. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga dari Ibu Ruby ini. Apakah taubat kita diterima oleh Allah setelah kita bertaubat dan meninggalkan semua tetapi belum melakukan sholat khusus taubat?
Sholat taubat bukanlah syarat diterimanya taubat. Sholat taubat itu hanyalah perkara yang sunnah saja, bukan wajib. Selama terpenuhi 3 syarat dalam taubat, maka insya Allah diterima taubatnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama, kata Imam Nawawi, an-nadam, menyesali perbuatannya. Yang kedua, kata Imam Nawawi, meninggalkan maksiat di saat ia bertaubat. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, yaitu berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Maka siapa yang terpenuhi 3 syarat ini, insya Allah diterima taubatnya biiznillah. Nah, Ya, selanjutnya pertanyaan keempat ini adalah dari Bu Sukma Hauti. Ustaz, bagaimana jika kita minder untuk berdoa kepada Allah karena dosa yang telah kita lakukan? kalau kita minder kepada Allah, lalu minder ini menyebabkan kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bersungguh-sungguh bertaubat dan beristighfar dan memperbaiki diri kita, maka ini minder yang bagus. Tapi kalau minder itu malah menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, ya, maka ini minder yang tercela. Maka ketika kita banyak berbuat dosa, yang harusnya kita lakukan adalah segera mohon ampun, taubat, istighfar, lalu kemudian kita balas dosa tersebut dengan amalan-amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha." Ikutilah perbuatan dosa dengan amalan saleh. Niscaya amalan saleh itu akan menggugurkan, menghapus daripada perbuatan dosa. Iya. Maka dengan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, lalu kita betul-betul istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan gantikan, ya, dosa-dosa kita dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam. Nah, Ya, Ustaz. Ini masih ada waktu ini sedikit lagi. Insya Allah, moga-moga Ustaz bisa sabar sedikit. Ada Ibu Tia ini bertanya, apakah wanita itu juga afdol sholat di masjid, atau ini opsional untuk wanita? alhamdulillah untuk wanita ternyata di rumah lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Rumah mereka lebih baik buat mereka, kata Rasulullah. Rasulullah berbicara di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah ada Masjid Nabawi. Sementara sholat di Masjid Nabawi itu, ya, kata Rasulullah SAW, melebihi 1000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Tapi ternyata Rasulullah tetap mengatakan wanita lebih baik di rumah. Bukan berarti tidak boleh. Kalau dia pergi ke masjid, silahkan. Namun mana yang lebih baik? Sholat wanita berjamaah, kan kalau berjamaah kata Rasulullah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Atau dia di rumah sendirian, tetap Rasulullah mengatakan lebih baik di rumah. Ya, khusus untuk wanita, Masya Allah. Sudahlah tidak terlalu lelah pergi ke masjid. Cukup di masjid saja, di rumah saja. Ternyata pahalanya lebih besar daripada wanita yang pergi ke masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Itu nikmat yang harus disyukuri oleh seorang wanita. Diberikan oleh Allah keringanan. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ada pertanyaan terakhir ini. Ada lagi tambahan. Ini dulu. Kenapa sepertinya lebih banyak pahala untuk hal-hal yang sepertinya ringan, contohnya seperti zikir tadi, dibandingkan pahala untuk amalan seperti sedekah, membantu tetangga, dan sejenisnya,
Dan yang terakhirnya ini pun pahalanya mudah sekali hilang karena ria. Karena memang Allah tidak suka untuk disekutukan. Orang yang mengharapkan pujian manusia seakan-akan pertama, dia tidak merasa cukup dengan pujian dari Allah. Yang kedua, seakan-akan pujian manusia setara dengan pujian Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ana aghna syuraka ani syirk. Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mempersekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Iya. Ria. Buat apa kita mengharapkan pujian manusia? Tidak ada manfaatnya. Apakah manusia bisa memberikan pahala kepada kita? Tidak. Makanya Allah akan berfirman kepada orang-orang yang ria nanti pada hari kiamat. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya itu. Lihat oleh kalian apakah mereka bisa memberikan pahala buat kamu. Tidak sama sekali. Maka dari itu, saudaraku, saudariku, inilah perjuangan kita untuk menjaga keikhlasan. Ya, karena memang sifat manusia itu senang dipuji masalahnya. Maka sifat inilah yang harus kita betul-betul lawan. Ya, dan jadikan rasa senang pujian itu hanya dari Allah saja, bukan dari manusia. Karena dipuji manusia tidak ada gunanya di dunia ini. Ya, dari amalan saleh. Bahkan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, apa pahala kita kalau ternyata kita ria. Maka ya, sebelum kita beramal, introspeksi dulu. Periksa dulu hati kita. Ada tidak ria? Apa motivasi kita? Untuk apa kita beramal, karena siapa? Kalau kita sudah pastikan ikhlas, segera kita lakukan, dan ketika kita beramal, terus kita periksa lagi cek lagi hati kita. Ada tidak ria yang masuk? Kalau ada, segera tolak. Setelah kita beramal, segera kita jaga, jangan sampai terkena ujub. Karena ujub pun bisa menggugurkan amal. Iya. Makanya kata Syekh Utsaimin, ria setelah beramal tidak menggugurkan amalan saleh. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang berpengaruh setelah amal itu ujub, merasa bangga dengan banyaknya amal. Itu pun bisa menggugurkan dosa kita, menggugurkan pahala kita. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, Tolong diulang lagi kalimat terakhirnya itu, Ustaz, antara ria sama ujub tadi. jadi ria kalau muncul setelah selesai beramal itu tidak berpengaruh. Ria itu berpengaruh ketika sebelum atau ketika sedang beramal. Yang berpengaruh setelah beramal itu yang bisa menggugurkan pahala amal soleh kita apa? Ujub. Merasa bangga dengan banyaknya amal, dengan amalan soleh. Iya. Misalnya kita habis sholat tahajud nih. Setelah sholat tahajud kita kena ujub. Dan ketika melihat orang yang tidur kita remehkan, kamu tidur. Loh, lebih baik aku sudah sholat. Maka kata Ibnu Qayyim itu menggugurkan amalan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, orang yang tidur semalam suntuk nggak sholat malam, tapi waktu bangun dia menyesal, itu lebih baik daripada orang yang sholat malam setelah sholat kena ujub. Merasa ujub dengan amalannya tersebut. Demikian. Allahu a'lam. Ya, mati Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustaz, sebelum kita tutup. Dari Ibu Nurani Hayati, beliau mendoakan kita semua, semoga Allah selalu merahmati Allah dan keluarga dan juga seluruh jamaah di sini serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ini izin bertanya, apakah dosa-dosa kita di masa lalu yang kita telah bertobat dari hal-hal tersebut masih bisa memberikan akibat-akibat buruk kepada keluarga kita? Karena saya pernah mendengar hadis bahwa dosa kita di masa lalu bisa mengakibatkan hal-hal buruk
ke hewan tunggangan kita. Ini gimana nih, Ustaz? Iya, itu bukan hadis, akan tetapi itu perkataan para ulama. Betul memang dosa itu bisa menimbulkan kesialan. Namun ketika kita sudah bertaubat dengan taubat yang nasuh, lalu ternyata setelah taubat kita diberikan oleh Allah ujian, entah itu sakit dan yang lainnya, itu sebetulnya untuk penyempurna taubat kita, supaya dosa kita lebih bersih lagi digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, makanya kalau ada orang berkata, saya sudah taubat kepada Allah, kemudian saya ditimpa berbagai macam ujian, cobaan, kita katakan sabar. Ya, bisa jadi taubat kamu belum cukup untuk menggugurkan dosa-dosa kamu, sehingga akhirnya Allah tambahkan lagi dengan yang lain supaya lebih bersih lagi dosa kamu. Ya. Syukuri. Dan kita harus sabar di atasnya. Dengan cara seperti itulah Allah membersihkan kita dari dosa, dan Allah menginginkan kebaikan untuk dari kita. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah timpakan kepadanya musibah. Dan dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, sanksi untuk adallahu bi ambi yama. Allah bukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia terus-menerus berbuat dosa sampai Allah balas semuanya ya di akhirat nanti. Makanya kalau kita di dunia diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, itu hakikatnya adalah Allah inginkan kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Syukuri, ya sabarlah di atasnya. Demikian. Nah, Ya Pak Ustadz, mungkin itu kalimat closing statement-nya mungkin ya, insya Allah. Memang hidup di dunia ini kita dikasih nikmat, dikasih kelebihan juga, memang intinya adalah sabar. Kira-kira itu akhir dari pertemuan kita. Ada kira-kira ini Pak Ustadz, closing statement sebelum kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz untuk kita ini semua jamaah MIAS yang ada di Adelaide dan di Indonesia dan sekitarnya yang mendengarkan pengajian ini. jadi saudaraku seiman, kita semuanya berusahalah memerdekakan diri kita dari api neraka. Ya, dengan berusaha banyak beramal saleh, bertaubat kepada Allah, beristighfar. Demi Allah, selama kita terus istighfar, selama itu pula adab Allah tidak akan datang kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ يَمُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka istighfar. Selama mereka istighfar, selama itu Allah akan tahan adab dari kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah dan taufik, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan terus berpuasa dan beramal saleh di bulan Ramadan ini. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita di negeri ini dan memberikan perbaikan kepada kaum muslimin di negeri ini, dan dijadikan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kira-kira itu penutup. Insya Allah kita di lain waktu mungkin insya Allah Pak Ustadz ketemu lagi dengan kegiatan MIAS berikutnya. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu ya untuk semuanya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya mohon diri Pak ya. Gimana Pak? Saya mohon diri ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.